Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Adakah yang merasa tubuhnya sakit hari ini atau kurang fit? Tidak, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Menurut ajaran agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa hari ini yang tidak hadir, ibu absen langsung aja gila di sini. Ahmad Marzuki, Ahmad Solihin, Alfredo Laukoli, Ananda Aulia Rahmah, Andini, Anissa Fadira, Aulia, Cindy Aulia, Delima, Helma Rusida, Leni Agustina, Muhammad Haikal Agil, Muhammad Dika Citra, Muhammad Rizaldi Akbar, Nia Rahma, Nur Rahma, Nur Anissa, Nur Jaitul Afa, izinkah? Izinkah ya? Josendra, Rianur, Sepia, Nafi, Siti Raudatul Nafiah, Sri Mutia, Sevia, Abdul Muthalib. Tidak hadir? Hadir. Kemananya? Apa keterangannya? Oh, apa? Ayo kita berdiri dulu. Berdiri. Berhubung ini masih waktunya 17 Agustus, kita akan menyanyikan lagu apa ya? Oke, dilanjutkan dengan lagu syukur. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama dikandung kita tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Lanjut, maaf ya ibu tidak full ikut bernyanyi karena suara ibu ini bisa hilang kalau nada tinggi karena efek dari batu-batu kemarin. Kita nyanyi lagu syukur. 1, 2, 3. Dari yakinku ikhlasku akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Oke, silakan duduk. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajaran yang telah lalu. Jadi kemarin kita sudah belajar apa itu
hak warga negara dan apa itu kewajiban warga negara. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan, memberikan contoh hak warga negara? Iya, silakan. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Iya, banyak jangan di mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak nih, ada di UUD 1945 nih ya. Bagus Rizaldi. Adakah yang lain lagi? Ya Marzuki. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak mendapatkan pendidikan, bro. Bagus ya, ada 5 Marzuki. Oke, Alfredo. Atas kesehatan, jaminan kesehatan mungkin maksudnya. Oke, Alfredo bagus. Siapa lagi nih? Oke, Solihin. Hak untuk berprestasi, ya, mengembangkan bakat, prestasi. Kita berhak sebagai warga negara Indonesia. Apalagi? Iya, Rianar. Oh iya, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Bagus ya, soal yang tadi bagus juga, Rianar, bagus sekali. Ada lagi? Oke. Hak untuk mengembangkan budaya daerahnya. Hak untuk mengembangkan budaya daerah masing-masing. Ada juga nih di pembukaan di UUD toh Mas Ibu. UUD 1945. Anissa. Siapa? Yes, atau huruf Ibu. Sri Mutia, bagus Sri Mutia. Sekarang kewajiban warga negara. Silakan Rianor. Menaati hukum dan peraturan yang ada. Bagus Rianor. Ada sebentar ya. Kewajiban. Wajib menjaga persatuan bangsa. Membayar pajak. Iya Dika, betul sekali, membayar pajak. Menjaga ketertiban dan keamanan. Itu juga kewajiban kita sebagai warga negara. Sekarang bila ada orang yang tidak menjalankan kewajiban warga negara disebut sebagai pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau pelanggaran hak warga negara, Pak? Iya, Pak? Membuang sampah sembarangan. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Artinya orang tersebut ada. Itu pengingkaran kah, pelanggaran hak kah? Iya, itu contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau jadi hanya misalnya seharusnya kita lakukan, kada kita lakukan disebut sebagai ya kemarin ya. Kalau pelanggaran hak negara berarti ada hak warga negara yang kada dipenuhi. Contohnya apa kemarin? Silakan. Betul, tidak mendapatkan atau malah tidak mendapatkan pendidikan. Ya, itu adalah contoh pelanggaran hak. Ini ada gambar. Menurut Pianak, ini terjadi adalah faktor penyebabnya. Ada faktor penyebabnya? Ada ya, sesuatu ada faktor penyebabnya. Sekarang tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara dan apa. Jadi kayak itu bisa faktornya apa ya. Kedua, menganalisis keterkaitan faktor-faktor penyebab ini tadi dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Coba kita analisis. Coba Bang Pian baca di buku.
Faktor penyebab pelanggaran hak baca. Beri waktu sekitar 5 menit untuk membaca. Cari di mana halaman berapa nak? Dibuka dengan halamannya. Berapa? 17. Coba baca. Ada lagi? Ada duduk. Ada yang kali kah? Oke. Ada lagi? Sudah dibaca? Oke, mudah-mudahan sudah dibaca ya. Kelihatan lah nak? Kelihatan. Apa bacaannya? Pernah mendengar inilah? Wah mantap, anak ibu berarti sudah update beritanya. Menurut kalian ada kaitannya lah kawan materi kita hari ini? Apa itu? Pelanggar apa? Iya, nah sudah ada yang faktornya sudah dapat. Ada yang menyebutkan faktornya. Ini adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Apa hak yang dilanggar? Iya, punya rekening tapi diblokir ya. Menurut kan ada ini satu lagi. Oh sama nih. Ini pang kasus apa juga nih ya? Ada bacaan lah. Pernah dengar lah inilah. Apa nih? Berapa persen? Banyak kah sedikit kah? Menurut kalian ini ada kasusnya, ada kaitannya ke lawan kita? Apa itu? Ada yang tahu lah ini faktornya apa ya? Kira-kira toh? Ada sikap egois, ada penyalahgunaan kekuasaan, ada nyambut tidak toleran. Sekarang tadi ibu suruh pian membaca loh. Dari bacaan tadi apa yang bisa buan pian tangkap? Ada dulu ibu membuka buku nilai pulang. Dari bacaan tadi apa yang bisa buan pian tangkap? Dari bacaan yang ibu suruh tadi baca. Handphonenya dulu kepikiran lah. Ibu tahu ada membuka cuman disimpan dulu. Apa dari yang pian baca tadi? Apa yang bisa pian tangkap? Sikal di 5. Oke. Tentang apa? Faktor ya. Sikap
tidak toleransi merupakan faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adakah lagi apa yang bisa kalian tangkap dari bacaan tadi? Penyalahgunaan kekuasaan. Tadi ada penyalahgunaan kekuasaan. Di 5 tadi apa di 5? Nah, oke, rendahnya marjuki kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selain itu masih banyak lagi yang menyebabkan itu. Untuk itu kita akan menganalisis kasus per kelompok, nanti kita presentasikan ke depan. Sekarang kalian bagi kelompoknya 5 kelompok, silahkan dibagi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan berkelompok. Dika sama Asmianti sini kah? Dika sini. Ya. Empat dibuka di situ atau di sini terserah. Ah, 1, 2 belakangnya 1, 2, 3 di tengah-tengah sini. Mana lagi kelompok 5? Ah, silahkan aja atur. Nanti di buku aja. Kelompok 5 ya. Kelompok 4. Di mana tadi? Sini 1. Sini 1. Dalam waktu 45 menit silakan kerjakan, maksimal 45 menit yang kerjakan itu. Oh, ini di buku, Bapak lanjutkan kelas berapa? Ini kelompok 1 kan? Ya ini. Tadi sudah dibaca kan? 5 pelanggaran ini, contohnya pelanggaran hak, contohnya apa aja? Diskusikan aja kalau bisa pakai HP. Untuk kelompok kalian gak usah pakai HP, diskusikan aja. Pelanggaran hak tadi itu sudah disebutkan juga. Nah, habis itu faktornya apa? 5 penyebab kan sudah ada di buku juga. Nah, silakan baca, diskusikan aja. Biar jalan diskusi, boleh jawab pakai HP, gunakan HP tapi bukan catat di HP. Kalian diskusi itu sebagai bahan pembanding aja. Paham? Ada pertanyaan? Nih paham? Ya. Mungkin salah satu, Bu. Ya. Tinggi, cari salah satu aja.
Ah, ya, lembar buku. Kelompok 1 tadi sudah Ibu jelaskan. Kelompok 2 itu cari kasus salah satu aja, mau pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, terserah aja. Salah satu, kalau ini pengingkaran kewajiban berarti yang kelompok satunya pelanggaran hak warga negara. Kalau di sini pengingkaran. Faktor penyebabnya apa? Tuliskan dalam bentuk paragraf. Jadi pian nulis langsung bentuk paragraf. Kasusnya apa? Ceritakan aja sedikit kasusnya. Kayak Ibu tadi kan misalnya contoh Bupati menaikkan ini sedikit loh, dijelaskan faktor penyebabnya apa. Pon buka Pak, dititipkan ke teman kelas sebelah kah? Enggak, betulan kan di Buka apa ya? Itu aja Gen, satu buku aja di sini aja. kata konsepnya belum pernah membuat ini. Tinggalan dititipkan sama teman ya. Ada di tas semua. Oke. Ya, silakan. Tas kenapa jadi dititipkan ke orang? Soalnya teruskan. Ya, usah langsung. Kalian kelompok 2-3 kan? 4. Jadi kalian itu untuk kelompok 4 dan 5, kalian cari aja kasus viral. Carilah kasus viral di bawah ini sudah ada. Terus kasus itu masuk di mana? Jelaskan faktor penyebabnya, buat dalam peta konsep. Jadi langsung peta konsep. Isinya itu 4 dan 5 peta konsep ya. Dari Bapak apa? Peta konsepnya boleh menggambar. Boleh dengan silakan. Boleh dengan Canva. Boleh menggambar, digambar. Kalau ada spidol dan lain-lain atau boleh dengan Canva. Oh, di sini gak bonusnya. Ya, di Canva boleh. Ya, ulah peta konsep. Dibulet-bulet kayak apa bisa kan ulah peta konsep? Iya. Langsung peta konsep. Iya. Nanti kita upload di Drive. Ya, semuanya nanti kita upload di Drive. Ini sudah kah? Mau buku terserah aja mau di itu, Pak. Mau nulis di situ boleh, di sini boleh. Ini kenapa harus pakai yang lagi nih? Aku jawab. Soalnya yang semakin harus semakin mantap pembelajaran. Ini salah satu aja kan kasusnya. Iya, salah satu aja. Jangan, iya, salah satu pilih mau mengangkat mana atau kasus viral lainnya yang viral saat ini. Bisa dijelaskan itu pelanggaran hak atau pelanggaran hak. Iya. Buan pian apa ambil pelanggaran hak atau pengingkaran? Berarti kalian pelanggaran hak warga negara. Kalau di sana ngambil pengingkaran. Jadi angkat kasus pelanggaran hak. Ya salah satu buang sampah. Oh, ada di situ letih. Masih ada tuh contohnya tuh. Gambar apa itu di itunya? Ini Pak orang apa? Berarti kalau pengingkaran kewajiban warga negara harusnya dia.
Waktu mengerjakan sekitar kurang lebih 40 menit. Sambil duduk, arahkan aja ke kanan ke kiri. Nah. Ini aja nih panggilan haknya dan Salah satu aja. Oh, dari kasus itu berapa faktor yang ada? Pelanggaran hak pendidikan, Pelanggaran hak warga negara, kemiskinan dan bukannya faktor. yang benar-benar kemiskinan kasusnya cari di Indonesia, cari kasus apa? Kemiskinan apa? Misal contoh pendidikan bidang apa? Dapat beda, misalnya mereka mau pintus.
kita ada nggak putus sekolah? Itu diangkat bagus itu sekolah kita bahkan. Terus sekolah gara-gara Banyak ada kawan yang kita putus sekolah. Tadi kan nyambat pendidikan kan? Udah diangkat terus itu aja dicari faktornya. Nah, banyak yang nakal gitu kayak melanggar peraturan pernah lah diberhentikan kita gara-gara melanggar peraturan. Gara-gara apa? Ini harus ke sekolah kebanyakan. kayak gara-gara berokok juga asalnya tapi langsung Yang terbaru kita siapa AP? Itu gara-gara apa banyakannya sih? Faktor apa? Yang ada kalau AP itu? oh oke nanti saya sebutin menit aja anggapannya Satu kasus aja kamu jadi yang dari kasus pelanggaran hak warga negara itu satu kasus cari yang ada yang betulan terjadi. iya perburuan bebas gitu Tadi mangkat bidang apa Jan? Pendidikan kan? Pelanggaran apa dia di pendidikan tuh? Di pendidikan tuh itu wajib apa? wajib belajar Nah, itu berarti kalau nya putus sekolah pelanggaran hak kan? Terakhir ada kelas 10 AP itu gara-gara apa? Faktor apa itu? Politik kah? Sosial kah? Faktor? Walaupun beda dari gue banyak masih walaupun itu kelas satu satu yang saja yang ini kan yang angkatan kami banyak kan? oh ini kayak kerja anu ya kayak di dalam oh iya udah gini satu Ya, jelas kan, misalnya di SMA saat kamu ulang banyak anak putus sekolah, salah satu faktornya adalah anak itu kalau kamu mengangkat sampah tadi itu tapi anu tuh mengingat kewajiban iya buat itu belum kata-katanya Iya, jadi ngomong tentang konsep satu. Gabung tentang konsep.
Sampaikan dulu kasusnya apa, kasus sekolah atau apa di atas. Berarti yang Penyebabnya berarti tinggal memang kayak iya. Jadi kan buat kalimat kan pasti saat dulu kasusnya, tanyakan anu faktornya di atas terus jawab. Iya. pendidikan dia Boleh. seperti Anak-anak. saya Iya betul lah bujur benar. aja loh. Salah satu penyebabnya adalah banyak apa penyebabnya. Betul karena penyebabnya terkait ekonomi yang kurang baik menyebabkan Iya. benernya juga Jadi gabung ke sana. Iya emang ada emang kayak itu minta ya. kami juga ada yang minat Salah satu hak warga negara adalah tadi mendapatkan pendidikan. di sekolahan saya, bagus banget itu sama kami in. Saya seorang aja. Iya benar apa? Ada terjadi nenek-nenek itu mayoritasnya kadang awal sekolah salah satunya adalah faktor kejadian tadi, ya kan? Berarti ini kayak di tahun ini lagi Itu aja lagi. Sampai 7 paragraf lah, berapa paragraf deh? 2, 3, 4, 5, 6 sebetulnya. Iya, lain baris lah, sampai titik paragraf. Jadi 7 kalimat. Kalimat itu bila titik satu kalimat, satu titik satu kalimat. Bisa contoh. Salah satu tadi. Faktor penyebab terjadi Salah satu kasus pelanggaran hak warga negara adalah mendapatkan pendidikan. satu titik. Di sekolah saya juga satu titik. Juga ada sampai 7. Bisa. Nanti boleh aja diperbaiki fixnya, yang penting buat tulisan maju ada ojongnya terus berantakan sampai sini. Ya. Ya res dah. Mati. Berapa jam? Ada. Berapa kali 30 di ini Pak? Lain 38, berapa? Ya lebih. Ibu Kena presentasi itu ada pertanyaan Ada 2. dari ibunya. Iya. Tadi berapa menit sudah? Setengah kan sudah 50 menit. Setengah kan? Iyalah, ada lah ya. Rekam mereka kapan leh? Kita simpan aja lah. Gimana? Ibu tadi picik apa lah? Aku lah ya. Bismillah.
Sudah kan? Udah bos, sedikit lagi bos. Kelompok 4 sudah bos. Sudah kan? Kelompok 4. Kelompok sudah. Nanti pertemuan di drive lah. Oh, foto kamu nih. Ada presentasi ya? Presentasi bukan di drive.
mendapatkan poin tambahan. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju dulu ke depan. Belum selesai kan? Oh, kelompok 5 sudah kok. Itu konsep seni kita mulai desa. Ya, kotak-kotak. Bagusan di sini. Perfect ya. Ada kesimpulannya. Oleh ya, ini ada. Waktu habis kita presentasikan seadanya kalian selesai. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Nah, kelompok 1 ini nanti akan menyebutkan 5 faktor penyebab, menyebutkan aja 5 faktor penyebab pelanggaran hak dan penghinaan kewajiban warga negara. Terus memberikan contohnya, salah satu contohnya, terus itu disebabkan oleh apa? Silakan presentasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan tugas kelompok 1. 1. Bacalah materi tentang faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Langsung jawabannya aja Bang. Iya. Jawabannya nomor 2, sikap egois di mana individu atau kelompok hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan bersama dan keadilan sosial. Sebenarnya kesadaran bermakna dan bernegara, sebabnya kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan Yang lain artinya sehingga dapat menyebabkan pengabaian terhadap faktor dan kewajiban warga negara. Penyalahgunaan kekuasaan di dalam perusahaan di mana pengusaha tidak memedulikan hak miliknya melanggar hak negara. Sikap tidak toleran, tidak menghormati dan menghargai orang lain. Penyalahgunaan teknologi memicu terjadinya penyalahan teknologi. Silakan bertanya. satu contoh kasusnya. Satu contoh kasusnya. Iya. Contohnya. Gak ada. Apa contohnya? Kan tahu? Moderatornya siapa? Moderatornya siapa? Satu, dua, Silakan dari teman-temannya silakan bertanya. Silakan. Moderatornya siapa? Moderatornya siapa nih? Iya kan? Ya, silakan. Masih ada pertanyaan. Pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya. Untuk kemasan mobil tadi apa? Penyelesaian memicu terjadinya penyalahan teknologi. Contohnya sih. Ya. Penyalahgunaan teknologi terutama dalam media sosial dan internet. Penyalahgunaan teknologi dalam media sosial dan internet. Contohnya.
siapa? Iya, siapa lagi, teman? Siapa lagi yang mau bertanya? Oke. Silakan Dika. Silakan Mika bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk jurusannya. Ya. Jadi pertanyaan saya, contoh sederhana pelanggaran kewarganegaraan. Panggil hak. Hak kewajiban. Pelanggaran hak atau pelanggaran kewajiban warga negara. Contoh sederhana di sehari-hari kita sebagai diri sendiri saja. Saya itu benar juga. Benar merasa benar. Terima kasih Dika atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Contoh sederhana sehari-hari. Pengingkaran hak, pengingkaran kewajiban atau pelanggaran hak. Kita sehari-hari sederhana. Wajiban. Simpel itu. Ya, sama pada tempatnya. Hah? Apa? Buang sampah pada tempat. Buang sampah pada tempatnya. Apakah ada teman lain yang mau menambahkan jawaban kami? Coba. Apakah ada yang lain menambahkan jawaban? Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban kami? Sudah cukup. Teman-teman yang ingin menambahkan jawaban kami? Sudah cukup. Ada. Simpel. Menambahkan apa? Menambahkannya Yes, apa tangan? menambahkan yang jadi tadi seperti manu piket. Oh ya. Tidak mengerjakan piket ya. Nice. Nah itu sudah wajib. Wajib sehari-hari ya Pak. Wih, hebat. Tidak memakai helm saat berkendara. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menambahkan. Dan tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menambahkan. Oh iya, sama-sama. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kita lanjut. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada kelompok 3 yang masuk duluan. 2 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari Bapak ingin mempresentasikan tentang pelanggaran hak pendidikan yang ada di sekolah kami.
terjadinya pelanggaran hak mendapatkan pendidikan. Contohnya, datanya di sekolah kami di SMAN 1 Tambang Ulang bertempat di Desa Tambang Ulang, Kecamatan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu penyebabnya karena terkait ekonomi yang kurang baik yang menyebabkan mereka putus sekolah. Baik. Mungkin dari penjelasan rekan kami ini ada yang ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Ayo lihat apa yang Nah, ya, silakan bertanya. Ya, siapa? Apa? Iya, dulu ya. Pilih. Silakan saudara Lihin. Apa yang bisa untuk menjaga hal tersebut agar tidak terjadi kekurangan kewajiban? Agar tidak terjadi perundungan. Pelanggaran itu boleh. Apa yang bisa kalian lakukan agar tidak terjadi pelanggaran? Pelanggaran apa? Lengkap-lengkap lah pelanggaran hak kewajiban warga negara, lengkap-lengkap nyebutnya. Lebih pelanggaran ekonomi kamu pelanggaran hak atau kewajiban warga negara. Hak. Sudah tadi yang untuk pendidikan. Ya, supaya tidak terjadinya. Agar tidak terjadi ulang kembali itu apa ya maksudnya? Jawabannya Pak ada yang bagus. Ya, saat kapan? Dua pertanyaan. Pertanyaan. Lagi ya. Oh ya. Mungkin mendapatkan beasiswa dari pemerintah agar bisa membantu ekonomi dari siswa. Ini tahu pertanyaan guys. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau menambahkan kan dari jawaban yang tadi itu? Cukup. Masih menunggu 19 juta lapangan kerja. Sudah lah, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Nah, ikut aja deh. Ayo lah. Jawaban. Ada pasal yang bersangkutan lawan yang tidak dapat kalau ada pasalnya pasti ada pasal kayak yang bersangkutan lawan yang tidak sekolah pasti ada pasal kan beasiswa tuh pernah ada pasal yang atau apa itu Yang ditanyakan yang mana pasalnya kak? ini pasalnya Pasal yang mana? Dari yang mana? dalam undang-undang NKM. UUD ya, undang-undang Pak UUD. udah Yang tanyakan tuh yang mana tadi tuh yuk? pasal kan dia Putus sekolahnya kah atau beasiswanya tadi? Putus sekolahnya. Oh, silakan. kalau itu kan pasalnya Aku tadi pasalnya 21. Izin menjawab dari pertanyaan tersebut. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Isinya bunyinya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oh. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sudah 2 kelompok yang maju, silakan kelompok ke 3. Maju.
serta manfaat yang bisa diperoleh dari pembayar pajak. Ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak. Masyarakat seringkali meragukan bahwa dana pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan negara. Beban pajak yang dirasa tidak proporsional. Beberapa warga merasa bahwa beban pajak yang mereka tanggung terlalu berat dan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pelayanan publik. Kurangnya edukasi pajak di sekolah. Kurangnya edukasi pajak di sekolah-sekolah dapat membuat generasi muda kurang memahami pentingnya kontribusi mereka dalam pembayaran pajak. Kendala teknologi dalam pelayanan pajak. Adopsi teknologi dalam sistem perpajakan masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, membuat proses pembayaran pajak menjadi rumit dan tidak efisien. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin merasa bahwa mereka tidak mampu membayar pajak atau pajak yang mereka bayar tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka. Kurangnya sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak juga dapat mengurangi kesadaran membayar pajak. Adakah yang ingin bertanya? Aku. Ya, silakan. Siapa yang mulai? Ya lah. Tadi gua akan menjelaskan tentang kenaikan pajak PBB di Pati 250%. Faktor kenaikan pajak 250%. Faktornya itu apa? Penyebabnya. Faktor Penyebabnya loh. Faktor penyebab itu ibaratnya faktor apa? Mau undang midnight itu. Penyebab setelahnya, sebelumnya. Penyalahgunaan kekuasaan. Boleh. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, dan sikap tidak toleran. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, sekian dua maaf ya. Nah, kan misalnya kayak di Pati kalau pajaknya tinggi. Habis itu kita ini kada sanggup membayar, apakah kita ini meningkatkan kewajiban warga negara dalam membayar pajak? Pajaknya tinggi. Kita ini mengingkari kewajiban kita membayar pajak. Sumber jukir. Nah, kita ini sudah beri pajak yang tinggi loh. Kan kewajiban kita membayar pajak, tapi pajaknya tinggi. Kita ini tidak sanggup membayar pajak. Apakah kita ini mengingkari kewajiban warga negara membayar pajak? Barusan ini kau bertanya, lanjut benar kan hasilnya? Ada. Kita tidak perlu membayar pajak sebanyak itu karena rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Adakah yang ingin tambahkan? Ada ini lah. Memang salah yang hukumnya ini apa tuh kayak yang paling tinggi masyarakatnya tuh memang wajib bayar pajak tapi karena terlalu tinggi itu cara melanggar karena terlalu tinggi
Apa? Lalu Kasus baru sama bukan kalinya? Mau. ya kah? Sudah. Selesai. Ya sama kan tadi begitu. Besok kelompok 5. Siung Ya silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berlima. Begitu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Marzuki. Nama saya Muhammad Wijaya Ahmad. Nama saya Aulia. Saya Nandalia. Di sini kami mencari salah satu kasus viral bom ini, yaitu pemblokiran rekening warga negara yang tidak digunakan selama 3 bulan. Apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara, dan menjelaskan faktor penyebab hal itu bisa terjadi yang akan dibacakan oleh Akbar. Izin membacakan. Kami memilih pemblokiran rekening warga negara yang tidak digunakan selama 3 bulan. Jenis kasus tersebut termasuk pelanggaran hak warga negara. Faktor yang mempengaruhi kasus tersebut adalah sikap egois, yaitu sikap yang terlalu memikirkan haknya sendiri daripada memikirkan hak orang lain, sehingga ia menyalahgunakan kekuasaan yang ia punya tanpa mempedulikan hak-hak masyarakat lain. Faktor ketiga, ketegasan aparat hukum. Aparat yang tidak tegas terhadap oknum-oknum yang bersalah karena atas dasar kekayaan atau jabatan yang ia punya. Hal itu tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya sebelum sepenuhnya dilaksanakan. Adakah yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kami? Ada perfect. Ada pertanyaan kan? Atau adakah yang ditambahkan? Atau ada yang ditambahkan dari diskusi ini? Melihat Pak serta konsepnya. Atas kata konsepnya rumah buruk yang penting dalamnya. Ujung pula. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Aku harapkan ya untuk kelompok ini aku belum pernah mendengar pertanyaan satupun. Jadi untuk kelompok ini maju. Tolong kelompok sini ada yang bertanya salah satunya. Pinjamnya di belakang. Di belakang. Kelompok sini ada. Tapi kita ada yang nggak ada belum. Kelompok sana sudah bertanya belum? Belum, biar dua kelompok inilah kita kelompok. Boleh, udah. Kita beri kesempatan dua kelompok yang belum selesai. Kalau ingat kan berapa kali sih kita jangan sampai kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mengerjakan tugas peta konsep tentang kasus pemblokiran rekening bank kalau tidak dipakai 3 bulan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Citra. Saya selaku moderator sekaligus menjelaskan tentang peta konsep yang akan saya buat. Nah, jadi kasus yang kami ambil sama dengan kelompok 4. Kasus pemblokiran rekening warga negara yang tidak digunakan selama 3 bulan. Nah, jadilah apakah ini pelanggaran hak warga negara atau pengingkaran kewajiban warga negara? Ya, sebenarnya kalau yang pengingkaran itu jatuhnya ke banknya. Kalau banknya
Tapi kami mengambil yang pelanggaran hak warga negaranya. Ya. Nah, faktor penyebabnya di sini kami cuma mengambil 3. Penyalahgunaan kekuasaan, aparat atau instansi yang berwenang bertindak sewenang-wenang tanpa mengikuti aturan hukum. Misalnya, rekening diblokir tanpa prosedur atau alasan yang transparan. Nah, jadi kurangnya perlindungan hukum. Karena kurangnya perlindungan hukum, jadi Pak bank atau aparat bebas melakukan sistem hukum atau regulasi tidak berjalan efektif. Lembaga pengawasan tidak tegas dalam melindungi hak warga negara. Nah, dan yang ketiga, keterbatasan akses informasi bagi warga negara. Nah, abis ini kan warga negara kan tahu kan peraturan-peraturan anyar. Jadi warga tidak mengetahui hak-haknya secara penuh sehingga mudah dirugikan. Misalnya, tidak tahu prosedur banding keberatan atas pemblokiran. Nah, itu jadi contoh-contohnya ya. Habis itu kita masuk ke peta kesimpulan. Jadi kesimpulannya, jika kasus pemblokiran rekening tanpa dasar hukum, jelas itu termasuk pelanggaran hak kewarganegaraan yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, lemahnya perlindungan hukum, dan kurangnya transparan bank atau aparat. Jadi untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan atau tambahan jawaban? Silakan. Yang 2 kelompok tadi, silakan. Ini diskusi di benteng. Boleh nggak? Itu ya. Alasan pemilihan kasus tersebut apa? Kalau muda, Ya, kasus kedua. Lebih mengerti. Nah, karena kan membedai gitu ya. beda di sini. Karena kan kasusnya viral juga kan. Wow. Jadi kita mau kami. Sudah pilih kasus kalian Ya, ada lagi pertanyaan atau tambahan jawaban? Ya, Alparat. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Bertanya soal rekening itu bisa dibuka lagi atau karakawa dibuka lagi? Nah, itu tadi di keterlibatan itu sudah pasti bisa banding ke bank lah. Ya. Cuma karena masyarakat tidak mengetahui hak-haknya secara penuh sehingga mudah dirugikan. Jadi kebanyakan masyarakat masih ada tahu kayak apa cara banding ke bank, padahal masih bisa. Berarti sampai sekarang lah. Hah? Sampai sekarang kan itu. Berarti ini masih bisa diakali? Apa? Berarti masih bisa diakali? Masih bisa diakali kalau yang hendak masuk. Ya. Kita diblokir juga bang ya? Cara menjaga. Nah, itu dari banknya langsung sosialisasi kah atau penyebaran lewat internet kah? Penyebaran peraturan. Ya. Kayak podcast kan hasilnya ada menit 3 bang ini 3 bulan ada dia. Ya. Nah, makanya itu diperlukan sosialisasi supaya orang tuanya paham. Kan dari bank ini kan kami cuma membahas hak pelanggarannya aja. Kita sudahi dulu ya. Ya. Durasi waktu juga yang dijelaskan. Ya. Tutup aja. Ya, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi diskusinya sudah berjalan dengan lancar. Nanti apa namanya, kalau masih ada yang kurang sempurna
ada beberapa ya, dan tadi kasus yang pemblokiran itu adalah yang menyuruh adalah atas instruksi dari pemerintah. Jadi bank juga nggak bisa apa-apa karena itu dari pemerintah. Tadi bertanya dari mana? Tahunnya diblokirnya ada bertanda di mobile banking aja. Ada bahwa rekening kita tidak bisa dicairkan. Nah, penyebabnya apa nak sebenarnya? Kesulitan ekonomi. Penyebab jadi pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan pelanggaran hak karena penyalahgunaan kekuasaan. Kasus yang tadi ada Putus Pati itu juga gara-gara mana? Penyalahgunaan Kekuasaan. Terus ada yang bertanya kenapa jadi soal dinaikkan? Nah, ibu ada membaca, cuma tadi ini menyampaikan di sini. Nanti mungkin pertemuan yang akan datang akan disampaikan penyebabnya apa, itu kekurangan apa gitu. Nah, seenaknya menaikkan itu karena tidak sesuai. Kalau hak masyarakat dilanggar, maka respon masyarakat nantinya bisa apa nak? Apa yang terjadi kayak di Pati? Demo besar-besaran. Besar. Kasus yang terjadi di sekolah kita kan tadi apa aja? Kasus pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara tadi di sekolah dan pelanggaran hak warga negara. Kalau pengingkaran apa? Tidak apa aja tadi menjalankan, tidak menjalankan tugas dari piket dan lain sebagainya. Nah, itu maka yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terkait banknya tadi, banknya apa aja kada tahu juga sebenarnya masalahnya. Maksudnya kada tahu, bukan dari bank yang memutuskan untuk memblokir itu, tapi dari mana? Dari instruksi dari pemerintah, ya. Jadi sosialisasinya nggak boleh dilakukan oleh pemerintah. Bang, kalau sudah dari pemerintah bisa apa? Ibu lihat tadi. Ada pertanyaan lagi lah? Ada pertanyaan? Ayo kita coba simpulkan bang pelajaran kita hari ini apa yang buat bisa tangkap angkat tangan atau siapa? Ya. Apa yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran hari ini? Tentang apa aja? Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apalagi Beserta faktor-faktornya. dapat membedakan kewajiban hak dan warga negara. Lebih dapat membedakan hak dan kewajiban warga negara ya, karena minggu yang lalu sudah kita bahas tentang itu. Apalagi? Penyebab faktor pengingkaran kewajiban. Iya, penyebabnya apa aja salah satunya? Penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi? Egois. Apalagi? Tidak toleran, ya. Ada menghargai orang, ada toleransi. Apalagi? Penyalahgunaan teknologi. Ya. Kayak tadi ngechat misalnya penipuan dan lain-lain, hoax dan lain-lain. Apalagi? Ketidaktegasan aparat penegak hukum sehingga menyebabkan orang akan melanggar karena kada tegas. Dan kesulitan ekonomi bisa kurang kehilangan hak warga negara. Dan seberatan itu pengingkaran hak itu bisa terjadi dimanapun, maka bisa terjadi di sekolah, ya, seperti tidak menjalankan piket, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Ya, Ibu Tasa hari ini sudah bagus ya, kalian sudah aktif. Supaya kita sudah aktif, yang belum aktif berharap minggu depan bisa aktif. Ya, yang belum aktif minggu depan semoga bisa aktif. Nah, minggu depan itu kita akan mempelajari tentang upaya atau dan dampak jika terjadinya kasus pengingkaran kewajiban warga negara dan pelanggaran hak warga negara. Baik, kita hari ini coba kita refleksi Bang, apa yang kurang
Sudah hijau. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.